Saya ucapkan selamat datang kepada para dosen pengampu mata kuliah ilmu penyakit parasiter veteriner Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Kami dari kelompok A3 akan menampilkan hasil diskusi kami yang berjudul pemeriksaan feses kuantitatif pada sapi sekaligus menampilkan video dari praktikum yang telah kami lakukan. Sebelumnya izin memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Iputu Pratnyano Lantoli dengan NIM akhir 073, Kadek Revalina Putri Subagia dengan NIM akhir 074, Nicholas Timothy Gunanta dengan NIM akhir 075, Gede Bagus Chandra Prasetya dengan NIM akhir 077, Kathy Beatrice Evelyn Purba dengan NIM akhir 079, Devana Safiera Mulholland dengan NIM akhir 080, Teresia Kintan Putri Kinanti dengan NIM akhir 081, Keisha Syifa Alianti dengan NIM akhir 087, saya sendiri Rai Ramadhani Adisa Putri dengan NIM akhir 090, Inyoman Bagus Surya Chandra dengan NIM akhir 093, dan Ganesh Chandra Winata dengan NIM akhir 103. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Gede Bagus Chandra Prasetya dengan NIM akhir 077. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang, yaitu pemeriksaan feses secara kuantitatif penting dalam mendiagnosis dan pengawasan infeksi parasit pada sapi yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan pada sapi. Salah satu jenis parasit yang umum ditemukan pada sapi adalah Trichostrongylus retortiformis yang dapat menyebabkan infeksi pada usus dan menyebabkan berbagai gejala klinis seperti diare, anemia, dan penurunan berat badan pada sapi. Oleh karena itu, praktikum pemeriksaan feses secara kuantitatif tentang Trichostrongylus retortiformis sangat penting untuk menghitung jumlah telur cacing atau protozoa yang ditemukan dalam setiap gram feses. Praktikum kali ini melibatkan metode Stoll dan metode McMaster untuk menghitung jumlah telur parasit yang ditemukan dalam feses. Dengan demikian, pemeriksaan ini dapat membantu peternak dalam mengawasi tingkat infeksi dan mengambil tindakan preventif yang tepat untuk mencegah penyebaran parasit. Sekian dari saya silakan ke teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan. Tujuan dari praktikum parasit kali ini antara lain mampu mengamati gejala klinis penyakit parasiter, mampu mengambil sampel feses dengan benar, mampu mendiagnosa infeksi parasit gastrointestinal, dan mampu menentukan intensitas atau tingkat keparahan infeksi parasit gastrointestinal. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Keisha Syifa dengan NIM akhir 087. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anamnesis. Hewan yang digunakan pada praktikum ini adalah seekor sapi milik Bapak Iwayan Pirna dari peternakan kandang tradisional yang berlokasi di Jimbaran. Sapi ini berumur 18 bulan dengan nafsu makan yang baik, memiliki konsistensi tinja yang normal, dan tidak pernah diberikan obat cacing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk alat dan bahan yang digunakan, yang pertama untuk alat ada timbangan, gelas ukur, gelas beker, saringan, alat pengaduk magnetik, pipet ukur, gelas objek, gelas penutup, mikroskop, kamar hitung McMaster. Lalu untuk bahannya ada feses dan ada air. Berikut merupakan hasil metode Stoll pada sapi A dan sapi B. Tidak ditemukan parasit atau telur parasit pada preparat yang sapi A dan sapi B. Selanjutnya, menggunakan metode McMaster, ditemukan telur Trichostrogylus pada sapi A dan tidak ditemukan telur parasit ataupun parasit pada sapi B. Berdasarkan pada praktikum yang telah dilakukan, sampel yang digunakan tidak ditemukan telur parasit melalui pemeriksaan feses secara kualitatif menggunakan metode Stoll pada kedua sampel feses. Namun, pada pemeriksaan kuantitatif menggunakan metode McMaster, ditemukan adanya telur parasit pada sampel feses sapi A. Setelah diamati, telur parasit yang ditemukan berjenis Trichosimolus spp. Trichosimolus spp ini biasanya menyerang hewan seperti sapi, domba, keledai, kambing, rusa, dan kelinci.
Trichosimolus spp menginfeksi saluran pencernaan ruminasia dan tempat predileksinya itu di abomasum, yang dimana ruang perut keempat pada hewan ruminasia. Cacing dewasa ini biasanya menempel pada lapisan mukosa abomasum, di mana tempat mereka untuk memakan darah dan jaringan yang menyebabkan peradangan dan gangguan pencernaan. Telur Trichosimolus ini berbentuk lonjong dengan salah satu ujungnya yang meruncing. Panjang telur ini biasanya rata-rata memiliki panjang 83 mikrometer dan lebar hingga 39 mikrometer. Hasil perhitungan total telur per gram tinja atau yang disebut dengan TTPG terhadap sapi dapat dihitung dengan rumus volume ratan per berat tinja dikali dengan jumlah rata-rata telur yang ditemukan per volume kamar itu. Dengan kata lain, TTPG ini dapat diaplikasikan sebagai berikut. 60 cc per 2 gram dikali dengan 1 per 2 dikali 0,15 sama dengan 30 dikali per 1 per 0,3 yang dimana dapat menghasilkan 100 butir. Berarti total telur per gram tinja yang ditemukan pada sapi berjumlah sekitar 100 butir. Nah, berdasarkan hasil pada perhitungan tadi, pada fase sapi ditemukan telur cacing yang berarti sapi tersebut terinfeksi parasit. Nah, adapun alasan mengapa sapi tersebut terinfeksi yaitu yang pertama, sapi itu merupakan hewan herbivora yang mayoritasnya makanannya adalah rumput atau hijauan. Nah, telur cacing Trichostrongylus spp dapat tersebar di padang rumput atau lingkungan yang terkontaminasi dengan tinja hewan yang terinfeksi. Saat sapi memakan rumput yang terkontaminasi, mereka bisa memperoleh infeksi oleh telur cacing tersebut. Lalu yang kedua, telur cacing Trichostrongylus spp dapat bertahan dalam tanah atau rumput selama jangka waktu tertentu. Nah, terutama dalam kondisi lingkungan yang hangat dan lembab. Ini memungkinkan telur tetap infeksius dan menular jika hewan lain seperti sapi terpapar ke lingkungan tersebut. Lalu yang terakhir, prevalensi tertinggi pada daerah dengan kondisi sanitasi yang buruk, seperti di perdesaan atau pengembalaan. Nah, kurangannya pengendalian parasit dalam praktik manajemen ternak ini dapat meningkatkan risiko infeksi parasit pada sapi termasuk oleh cacing Trichostrongylus spp. Selanjutnya, klasifikasi dan siklus hidup. Klasifikasi taksonomi dari Trichostrongylus berasal dari Kingdom Animalia, Phylum Nematoda, kelas Secrantia, Ordo Rhabditia, famili Trichostrongyloidae, genus Trichostrongylus, dan spesies Trichostrongylus sp. Untuk siklus hidup cacing ini sendiri sangat sederhana. Dimulai dari telur yang keluar bersama tinja, setelah 1 atau 2 hari berada di tanah, telur menetas dan berkembang menjadi larva infektif yang disebut larva filariform. Stadium telur infektif hidup bebas di rerumputan. Larva membentuk kristal dan tahan terhadap kekeringan. Setelah itu, larva tertelan saat sapi memakan rumput dan berkembang menjadi dewasa. Semua spesies Strongyloides hidup di usus halus. Cacing dewasa bertelur yang sudah mengandung embrio dan langsung menetas di usus halus. Larva yang dibebaskan bersama feses juga ditemukan di kelenjar susu, dan cacing dewasa yang siap bertelur sudah dapat ditemukan saat anak berumur 1 minggu. Izin untuk melanjutkan presentasi untuk tanda klinis dan patogenesa. Yang pertama akan saya jelaskan adalah patogenesa dari cacing Trichostrongylus. Jadi cacing Trichostrongylus ini merusak lapisan usus kecil atau lambung dari inang yang dapat menyebabkan enteritis, gastritis, dan terkadang anemia. Juga menyebabkan radang mukosa usus halus hingga radang kantong empedu pada infeksi berat, anemia, eosinofilia. Walaupun begitu, cacing ini sering menginfeksi tanpa menimbulkan gejala. Infeksi berat akut pada hewan muda dapat berakibat fatal karena sebagian besar infeksi bercampur dengan cacing gelang gastrointestinal lainnya. Nah, contoh dari cacing gelang gastrointestinal ini misalnya Cooperia sp, Haemochus sp, Ostertagia sp, dan lainnya. Kemudian untuk tanda klinis sendiri, mulai dari sakit perut, diare, perut kembung, dan malaise. Eosinofilia sering diamati. Kemudian infeksi dengan beban cacing yang berat dapat menyebabkan anemia, kolesistitis, dan kekurusan. Beban cacing jenis ini dipengaruhi secara paralel dengan sistem kekebalan inang dan perubahan iklim. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya dari kesimpulan, pemeriksaan telur cacing secara kuantitatif merupakan pemeriksaan feses berdasarkan jumlah kuantitas telur parasit dalam setiap gram feses hewan. Pemeriksaan kuantitatif dapat menggunakan dua metode, yaitu metode Stoll dan metode McMaster. Penyebab sapi tersebut terinfeksi bisa saja karena faktor lingkungan, sebagai contoh sapi yang sering berinteraksi dengan lingkungan yang terkontaminasi oleh tinja hewan lain yang terinfeksi cacing Trichostrongylus spp. Telur cacing ini dapat bertahan dalam lingkungan yang hangat dan lembab, seperti padang rumput atau kandang, dan dapat menular melalui kontak langsung dengan sapi atau konsumsi rumput yang terkontaminasi. Terima kasih.